masuk dalam ibadah kita. Haleluya. Jiwaku merindukan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindu. Di saat pagi ini kami rindu padamu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami. Di tengah dunia yang tak menentu, hanya Engkaulah Tuhan harapan kami. Amin. Engkaulah Tuhan harapan kami. Yesus, jiwa kami merindukan-Mu. Yesus, syukur. Engkaulah Tuhan segalanya dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan harapan kami. Ya Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. baik yang ada di rumah dan yang ada di gereja ini. Mari satukan hati kita, karena kita tahu dan kita percaya, kita yakin bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Biarlah kiranya kasih dan anugerah dan gelap berkat-berkat surgawi dicurahkan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulai ibadah di saat ini. Mari kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan.
syukuri atas kasih Tuhan. Saya rindu untuk setiap kita memastikan bahwa ketika kita masuk tadi sudah mengambil perjamuan kudus ini. Pak saudaraku, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan perjamuan kudus ini, kita boleh mengingat kembali anugerah Tuhan sungguh luar biasa nyata dalam hidup kita. Amin. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan terus mencari hadirat Tuhan. Kita rindu pribadi nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akan datang di altar Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus. Berdiri di altar
Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur atas kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, lama sara lama se. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 lama sadara, lama sadara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami rindu pribadi-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sukacita-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Sebenarnya banyak kita yang sukacita hari ini. Yang ada di rumah kami percaya Allah kita dahsyat, amin. Amin. Allah kita luar biasa, amin. Haleluya, katakan dengan segenap hati kita, Allahku dahsyat, haleluya. Haleluya. Mari katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan jatuh tanah kesehatan. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Nama Yesus. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Baru katakan dengan segenap hati kita, jatuh tanah ke selatan. utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
senantiasa, amin. Amin. Kebaikannya nyata dalam hidup kita, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, haleluya. Kasih setiamu, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, haleluya. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Bersamakan tak kenal berat. berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Dengan penuh setiap hati kita. Tuhan Yesus berikan hidup Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Selain duduk kembali. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hadirat Tuhan memenuhi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Pengorbananmu Tuhan melingkupi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih anugerah-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat Pergi menjauh
Karena rancangan-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Rancangan-Mu begitu mulia dan indah. Untuk itu sungguh kami bangga dan bersyukur mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan mengasihi kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus, saat ini telah kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami hendak mendengar apa yang hendak Kau katakan. Karena kami percaya perkataan-Mu itulah yang menguatkan kami. Perkataan-Mu meneguhkan, menghibur, menuntun, menegur kami. Agar hidup kami lebih hari, lebih baik. Dan hidup kami serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi, salam. Salam. Baik yang ada di rumah, saat ini mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim 16 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-27 dan 28. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi, di sini kita melihat doa, seruan Simson. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja." Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan kalimat atau ucapan yang diucapkan oleh Simson. Dia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah akan aku. Ingatlah akan daku dan buatlah aku kuat sekali ini saja." Bapak, Ibu, ungkapan hati Simson ketika ia sedang dalam keadaan terpuruk. Dia menjadi lawaan. Dia dihina. Bapak, Ibu, Saudara, semua orang mencibir. Semua orang mengolok-olok Simson. Ayat 27. Banyak orang Filistin berkumpul di satu gedung yang ada di Sotoh saja. Jumlahnya 3.000 orang. Ada pembesar-pembesar kota. Ada raja-raja kota. Banyak orang menonton Simson. Simson dalam keadaan tak berdaya. Matanya tercungkil dua-duanya. Dia disuruh melawak, menjadi candaan, menjadi olok-olok. Dan ketika itu Simson berkata, "Ya Tuhan, ingatlah akan aku. Buatlah aku kuat sekali ini saja." Mungkin ini ungkapan atau perasaan yang sudah frustasi.
penuh dengan kekecewaan, mungkin juga ada penyesalan. Mengapa? Oh, mengapa ini bisa terjadi? Simson anak Manoah, dia adalah nafsir Allah. Dia orang yang membaktikan diri, orang yang menyerahkan diri untuk menjadi hakim, untuk menjadi hamba Allah. Dan Tuhan mengurapi Simson. Dia orang yang luar biasa awalnya. Dia orang yang hebat. Namun Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi, rupa-rupanya Simson lupa akan panggilan ilahi. Lupa mengapa dia kuat, mengapa dia hebat, sehingga dia hidup menurut pandangan mata, menurut keinginan mata, hidup menurut keinginan daging. Pada masa muda, ia pergi ke daerah Filistin yang bernama daerah Timnah. Di sana ada seorang gadis yang cantik. Dan telah dia melihat, dia kagum. Setelah itu dia pulang menyampaikan kepada ayahnya, ayahanda namanya Manoah. Dia berkata, Bapak, Romo, ono maling. Ono maling. Bapak nih ngomong, maling apa? Gila nang sing kebandel nang atiku. Hatinya telah tercuri gadis betina. Orang tua menasihati Simson, Simson, Sim, apakah di sini nggak ada gadis yang cantik? Mengapa engkau ambil gadis orang kafir? Mengapa engkau ambil gadis orang yang tidak bersunat itu? Simson berkata, ayahku tolong dong. Aku sudah jatuh cinta. Namun rupa-rupanya nasihat orang tua tidak didengar. Dan dengan keadaan terpaksa, Simson, orang tua melamar Simson ke Timnah. Dalam perjalanan ketemu singa. Singa itu ditabek-tabek seperti domba. Karena Simson dia adalah orang yang diurapi, penuh dengan kekuatan ilahi. Singa tak berdaya di hadapan Simson. Singa mati. Beberapa hari kemudian Simson lewat. Dan di bangkai singa itu ternyata buat sarang lebah. Sehingga banyak madu yang ada di kerangka singa itu. Simson meminumnya dan mengasihkannya juga kepada orang tuanya. Ketika tiba saatnya pesta selama 7 hari, Simson mengadakan teka-teki. Siapa yang bisa menjawab teka-teki, maka akan kuberikan 30 jubah kebesaran. Pakaian yang megah. Akan kuberikan yang terbaik. Sejumlah 30 pasang. Teka-tekinya berkata demikian. Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang manis, keluar manisan. Dari yang kuat, keluar manisan. Maka tidak ada satupun yang bisa menjawab. Akhirnya ketika pesta itu sedang berjalan, 3 hari berjalan, karena Simson berkata, apabila habis pesta ini, tidak ada yang bisa menjawab, maka engkau akan memberikan kepadaku 30 pakaian kebesaran. Tapi kalau engkau bisa menjawab, aku yang memberi.
calon istrinya merengek-rengek. Merengek-rengek. Dia katakan, mengapa engkau sembunyikan kepadaku? Jawabannya, engkau sedang mempermainkan aku. Kalau engkau cinta aku, tolong dong. Apa jawabannya? Dan Simson memberi jawaban kepada istrinya itu. Dan istrinya menyampaikan kepada orang Filistin bahwa dari yang kuat keluar makanan adalah singa. Yang makan keluar makanan adalah singa. Bangkai singa itu ada madu. Dari yang kuat menghasilkan manisan. Manisan dalam madu, singa. Simson marah. Dia kecewa. Dia pergi. Pergi berapa lama? Dia pikir, orang tuanya pikir, orang tua mertua dari Simson pikir, Simson gak akan kembali. Dia marah. Lalu istrinya diserahkan kepada sahabatnya yang ikut menjadi pengapit. Ketika Simson pulang, istrinya sudah ada laki lain, dia marah. Dia pergi ke hutan. Menjumpai anjing liar, asu acak. Dia dapatkan 300 ekor anjing liar, ditangkap. Dan ekor ke ekor satu yang lain dihubungkan. Dan masing-masing dikasih obor. Saudara. Setelah itu dilepaskan. Dan anjing liar itu membakar tanaman gandum yang sudah menguning siap dipanen. Karena emosi. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, orang Filistin marah. Siapa ini yang berbuat? Orang yang berkata. Orang berkata itu adalah kelakuan Simson. Maka orang Filistin mencari Simson. Namun Simson sudah telah pergi dan mendapati mertua dan istrinya. Rumah mertua dan istri dibakar oleh orang Filistin. Simson marah. Dia marah. Dia marah. Dia pergi ke gua. Orang-orang Yahudi, 3.000 pemuda Yahudi mencari Simson dan mendapati Simson. Simson berkata, mengapa engkau ke sini? Apakah engkau mau menangkap aku? Orang Yahudi tidak. Namun perlu kau tahu bahwa orang Filistin sedang mencari engkau. Maka akan kuikat engkau dan akan kuserahkan. Baiklah kalau begitu. Simson diikat dan diserahkan ke orang-orang Filistin. Orang Filistin menyergap Simson. Namun Simson orang yang kuat, orang yang diurapi oleh Tuhan ini. Dia meronta. Tali yang mengikat itu bagaikan rami yang terbakar. Yang sudah kehilangan kekuatannya. Dan ketika itu dia melihat ada rahang keledai. Bapak Ibu Saudara, ambillah rahang keledai itu. Untuk memukul orang Filistin. Laki-laki kurang lebih 1.000 orang. Dengan rahang keledai memukul orang Filistin yang berjumlah 1.000 orang. Luar biasa. Memiliki kekuatan. Mati orang Filistin 1.000 orang. Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu dia pergi ke Gaza. Dia pergi ke Gaza. Dia menjumpai seorang perempuan, Bapak Ibu Saudara, dikatakan perempuan sundal. Dan orang Filistin tahu kalau Simson saat ini sedang ada dalam rumah persundalan. Maka orang Filistin siap-siap untuk menangkap Simson. Tapi jam 2 Simson keluar dari rumah persundalan itu. Dia mengangkat pintu gerbang kota. Dia angkat dibawa ke gua, ke gunung Bapak Ibu Saudara. Dengan kekuatan tangan. Begitu hebat dia. Setelah agak reda, agak tenang. Simson turun dari gunung itu.
Dia turun, dia melewati lembah yang namanya lembah Sorek. Di situ di lembah Sorek, dia berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama siapa Bapak Ibu Saudara? Delilah. Perempuan yang ketiga. Perempuan yang pertama adalah gadis Timna. Dia mati dibakar oleh orang Filistin oleh kesalahan Simson. Yang kedua dengan orang Sundal yang ada di Gaza. Yang ketiga yaitu Delilah, gadis Sorek. Orang Filistin begitu benci pada Simson. Dan orang Filistin bertanya kepada istri Simson yaitu Delilah, mengapa bojomu kuat? Coba tolong beritahukan kepada kami dan kami akan membayar engkau. Delilah dibayar oleh orang Filistin untuk memberitahukan kelemahan Simson. Simson yang pertama dia berbohong. Kalau aku diikat dengan tali busur, maka aku tak berdaya. Delilah meninabobokan Simson. Simson dibuat tidur, lalu diikat dengan tali busur. Setelah itu sampaikan kepada orang Filistin. Orang Filistin datang. Tali busur itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Simson bisa lepas. Delilah marah, mengapa engkau membohongi aku? Tolong dong, kalau engkau cinta kepadaku, mengapa di antara kita ada rahasia? Lalu Simson membohongi yang kedua kali. Kalau aku diikat dengan tali yang baru, aku kehilangan kekuatannya. Ternyata dia tetap kuat. Bohong yang kedua. Yang ketiga dia katakan karena Simson dia adalah seorang nafsir Tuhan. Rambutnya tidak pernah kena pisau cukur, artinya rambut itu panjang. Kalau dia berkata Simson, kalau rambutku itu dikepang dan aku diikatkan dalam salah satu patok, maka aku kehilangan kekuatan. Hal yang sama, Simson kuat. Simson mampu keluar dari kepungan orang Filistin. Delilah merengek-rengek dan merengek-rengek. Dia menangis, merayu Simson, sehingga akhirnya hati Simson luluh oleh karena saudara, mengapa demikian? Karena Simson telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah yang berkata, tiada gading yang tak retak. Tiada gading yang tak retak ini mempunyai arti. Tiada satu pun manusia yang sempurna, termasuk diri Simson. Tidak sempurna. Namun kali ini kita akan bisa menarik suatu pelajaran. Mengapa Simson akhir hidupnya begitu mengerikan?
Mengapa Simson dalam masa hidupnya dia dipakai Tuhan secara maksimal? Dia ada dalam pengurapan, namun dia nggak dipakai oleh Tuhan secara maksimal. Yang pertama, Simson lebih mengingini, menyukai keinginan mata dan daging, tidak memperhatikan nasihat orang tua. Jangan nikahi gadis kafir. Bapak Ibu Saudara, kan ada pepatah, kebiasaan yang baik itu akan terkalahkan ketika kita bergaul dan kita biasa dengan bergaul orang yang memiliki kebiasaan yang buruk. Pergaulan yang buruk akan mengurangi kebiasaan yang baik. Dan itu terjadi dalam diri Simson. Dia mengambil 3 perempuan, bukan orang yang mencintai Tuhan, bukan orang yang mengasihi Tuhan. Maka kita menjumpai dalam kitab Hakim-Hakim ini bahwa Simson sebagai seorang hamba Tuhan, seorang nafsir Allah, dia tidak pernah menanyakan sesuatu kepada Tuhan. Dia enggak pernah berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Hatinya, matanya terpikat kepada dunia, terpikat kepada 3 wanita, baik itu orang Timna, baik itu orang Gaza, atau Delila, satu-satunya wanita yang disebut dari lembah Sorek. Terpikat. Sehingga saudara-saudara imannya hancur ketika Delila merengek-rengek, merayu-rayu. Bapak Ibu Saudara, seringkali hak kesulungan, hak yang istimewa yang Tuhan beri ditukar dengan hal yang sepele seperti Esau, ditukar dengan semangkok kacang merah. Hal yang mulia, hal yang agung, oleh karena tertarik pada keinginan daging, nafsu dan mata, ditukar sehingga hidupnya, akhir hidupnya tidak menyenangkan. Dan yang kedua, pelajaran yang kedua, kalau yang pertama dari kitab Simson, yaitu bahwa dia yaitu terpikat, hatinya, matanya itu tertondong pada keinginan nafsu dan keinginan daging. Yang kedua, Simson ini sembrono. Simson ini ceroboh. Simson ini gampang nesu, gampang emosi, gampang marah. Kalau kita lihat dia mengalahkan orang Filistin, baik itu 300 orang. Orang mana itu yang dibantai, diambil jubahnya itu karena emosi. Dia membunuh 1000 orang karena emosi. Karena emosi, ceroboh, sembrono. Membuat teka-teki. Dari yang makan keluar makanan. Dari yang kuat keluar manisan. Ketika ia mengalahkan singa. Dan bangkai singa itu buat sarang lebah dan menghasilkan madu. Banyak orang, saudara, sembrono dalam hidup. Tidak berpikir, tidak menimbang kalau dia melakukan, kalau dia mengambil keputusan. Dan juga banyak orang berkata dulu, baru berpikir. Tidak berpikir dulu, baru berkata. Kita lihat Simson oleh karena kecerobohannya, membuat teka-teki, tebak-tebakan. Kalau boleh dikatakan gambling, permainan atau judi. Berapa waktu yang lalu, hari apa ya, Kamis. Ya, karena saya Kamis itu nengok orang-orang badminton, ada Pak Toton, saudara saya nengok badminton. Keluar dari badminton, saudara keluar, saya enggak badminton karena ada gangguan kaki, saya keluar, saudara ada mobil berhenti. Dia menjumpai saya, menemui saya. Lalu dia berkata, Pak Pendeta dari mana? Oh itu lihat
Karena kepengen badminton, gak bisa badminton, lihat teman-teman badminton. Pak Pendeta ingat si A ini? Loh, ingat, ada apa memangnya? Kasihan dia. Loh, kenapa? Setahu saya orang ini orang yang sukses. Orang ini orang yang berada, memiliki rumah yang mewah, mempunyai beberapa usaha, semuanya usahanya berhasil, sukses. Lalu dia berkata, sekarang ini dia habis-habisan. Mengapa? Dia kalah judi. Saya dengar kalah judi. Saya tanya lagi, kenapa? Lalu saya bertanya, masa hari ini masih ada orang judi? Masih, Pak. Habis. Habis. Yang sangat mengenaskan istrinya, Pak. Enggak kuat. Istrinya itu bingung. Karena apa? Dulu dia sering kali pergi ke sana kemari membawa mobil. Membawa tas-tasnya bermerek, sepatunya bermerek, semua bermerek. Sekarang ini dia nggak bisa berbuat apa-apa. Habis. Istrinya linglung. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena kebodohan. Karena teroboh. Karena emosi yang tak terkendali. Kita melihat Simpson. Dia menjadi lawaan. Bapak Ibu Saudara menjadi olok-olokan. Karena keterobohannya. Karena dia mengambil keputusan tak pernah menanyakan Tuhan. Dia melangkah oleh karena emosi. Dia melangkah oleh karena amarah. Dia melangkah oleh karena dia merasa diri kuat. Merasa diri hebat. Sehingga kekalahan dan kekalahan terjadi. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Pelajaran yang ketiga dari kisah ini. Yang pertama. Simpson menyondongkan keinginan mata dan keinginan daging. Yang kedua ceroboh. Sembrono. Mudah emosi. Dan yang ketiga Simpson mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya kalau mengandalkan kekuatan sendiri, itu enggak mengandalkan Tuhan. Dan terbukti dalam kisah Simpson ini, tidak ada satupun kata-kata Simpson yang berdoa. Kecuali di akhir hidup ini. Doanya dia berkata, ya Tuhan ingatlah aku. Buatlah aku kuat sekali ini saja. Dalam keadaan yang putus asa. Dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tak berdaya. Dan Tuhan dengar doa Simpson. Tuhan dengar sekalipun Simpson telah meninggalkan Tuhan. Simpson lupa akan Tuhan. Namun ketika ia sadar, ya Tuhan, ingat aku. Berilah sekali ini saja Tuhan. Dan Tuhan kabulkan doanya. Oleh sebab itu dalam setiap kehidupan kita, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita menaruh harap. Kita percayakan diri kepada Tuhan. Jangan sembrono mumpung kita berhasil. Jangan bodoh mumpung kita bisa sukses. Sehingga kita berjalan dalam kebodohan dan sembrono. Tapi kita harus ingat akan Tuhan. Banyak orang jatuh oleh karena sembrono. Banyak orang terjun ke jurang oleh karena ketidakhati-hatian. Oleh karena amarah, oleh karena emosi, oleh karena tidak mengandalkan Tuhan, tidak pernah menanyakan sesuatunya kepada Tuhan. Melangkah dengan kekuatan sendiri. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara yang di gereja ini belum mendapatkan roti? Angkat tangan yang belum mendapatkan perjamuan. Silakan ambil. Minta tolong Purusa. Iya, ada sana Purusa. Iya. Ujung sana. Engkau Tuhan yang setia.
satu-satunya yang kuandalkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita pegang roti ini. Kita renungkan kembali bagaimana kisah Simson. Dia orang kuat namun dia lemah. Kalau orang Jawa boleh diistilahkan yaitu gapok. Gapok. Keropos. Haleluya. Rapuh. Karena tidak ada Tuhan. Mudah patah, mudah hancur. Mari kita lekatkan diri kita kepada Tuhan. Roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang telah bertah untuk kita. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Nenek moyangmu bangsa Israel makan mana namun mereka mati. Namun roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Barang siapa makan dagingku atau roti ini, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi, saat ini kita hidup dalam masa yang begitu sulit. Kita harus menyesuaikan dalam keadaan yang baru ini tidak mudah. Di sana sini banyak orang berkata susah. Banyak orang berkata sulit. Banyak orang mengalami kebingungan. Apa yang harus kita lakukan? Namun mari kita akan mengambil keputusan. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Maka kita akan kuat. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa makan roti yang kuberikan yaitu dagingku, maka ia akan hidup. Sesulit apapun keadaan dunia ini, jika kita bersekutu dengan Tuhan maka kita akan hidup. Demikian juga tawan, itu adalah tawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik. ya Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari kita katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku harap, Mari kita andalkan hidup ini kepada Tuhan. satunya yang ku Sandarkan hidup ini padanya. Engkau sumber kekuatan. Dialah Tuhan sumber kekuatan. Di saat kehidupan yang sulit ini, katakan satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Satunya yang ku percaya. Mari kita percayakan hidup ini pada Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan sanggup memberkatimu. Tuhan memulih. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari kita akan berdiri Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih, satu-satunya.
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan Bapak Ibu Saudara, pastikan roti ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Dan pastikan juga baca ayat yang ada dalam roti ini. Sebelum kita memakannya, mari kita baca. Dan telah kita baca, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, orang yang berdosa. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dan berharap kepada Engkau. Karena kami tak mampu, kami tak sanggup. Tidak sesuatu pun yang dapat kami banggakan dalam kehidupan kami. Kami enggak bisa membanggakan kehebatan, kekuatan, kepandaian yang kami miliki. Semua itu bisa sirna Tuhan. Namun kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala salah kami. Sehingga kami boleh layak dan berkenan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sehingga tubuh dan darah-Mu itu berkuasa atas setiap kehidupan kami. Tubuh dan darah-Mu itu memberi kekuatan bagi yang lemah. Memberikan harapan bagi mereka yang saat ini putus asa. Oleh karena berbagai macam pencobaan, kesulitan, tantangan di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu dan tubuh-Mu berkuasa memberikan kesembuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat roti ini. Pada malam waktu ia hendak diserahkan, ia mengucap syukur. Ia mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu buka cawan di baliknya. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi, saat ini dunia ada dalam kesusahan. Dunia dalam kesulitan dengan adanya pandemi virus corona ini. Termasuk kita. Namun percayakah kita bahwa di dalam Yesus ada kuasa? Di dalam Yesus ada mujizat yang luar biasa. Karena barang siapa makan maka ia akan hidup. Kita akan hidup. Kita akan mampu, kita akan menang, dan kita akan sanggup melewati jalan yang penuh dengan kesulitan ini. Angkat cawan ini. Bab Yesus berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Darah Yesus berkuasa untuk menyucikan kita dari kuasa dosa, kuasa kutuk, kuasa maut, bahkan menyembuhkan dari segala sakit penyakit kita. Mari kita yakini bahwa darah Yesus menyucikan kita. Memberikan benteng dalam kehidupan kita, membentengi kita dari segala serangan iblis, virus yang sedang melanda dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita akan minum bersama-sama
Di dalam nama Tuhan Yesus, kita dibentengi, dikuduskan, disucikan dengan darah Yesus. Silakan Bapak, Ibu, Saudara duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami ada dalam masa pandemi ini, telah kami makan roti ini, maka kami akan kuat. Kami akan sanggup. Kami akan tampil menjadi pemenang di akhir zaman ini. Kami gak mau kalah seperti Simson. Sekalipun akhir hidupnya Simson ditolong Tuhan, namun kami akan mengalami kemenangan dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai akhir kami menutup mata kami. Tuhan, Engkau lawat kami. Kami percaya Engkau lah Tuhan kekuatan kami, Engkau lah pertolongan kami, Engkau lah Tuhan sumber harapan kami. Kau lawat kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Engkau membentengi dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini saya undang untuk saudara yang berulang tahun di bulan Oktober untuk berdiri. Silakan engkau berdiri, angkat tanganmu. Dan mari kita katakan, kiranya engkau memberkatiku. Haleluya. Engkau memberkati aku, Iya Tuhan, saat ini hamba-Mu naikkan doa untuk saudaraku yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Limpahkan kasih dan karunia-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat-Mu akan mengalir dan mengalir bagaikan sungai yang tak pernah berhenti. Kami bersyukur kalau mereka sampai saat ini, itu semua oleh karena anugerah, berkat dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya berkat dan kemurahan-Mu akan selalu mengalir dan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati dalam nama Yesus. Lawat mereka Tuhan. Jamah mereka Bapa. Berkat kemuliaan Tuhan turun di dalam nama Yesus. Anugerah, kasih dan setia. Amin. Terima kasih Bapa, haleluya. Oh, dan dan melindungi. Mari Bapak Ibu kita berdiri semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini biarlah Engkau lawat kami pribadi lepas pribadi. Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Kami tak mampu, tak sanggup hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau Tuhan yang selalu mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu lawat umat-Mu Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Pekerjaan mereka, usaha mereka, sawah, ladang mereka Engkau berkati. Terlebih Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan.
Tuhan juga memberkati dengan karunia untuk menikmati berkat-berkat yang Kau beri dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Yang masih sekolah dalam keadaan seperti ini, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Yang saat ini kehilangan pekerjaan, yang mencari pekerjaan, saat ini kami berseru, ya Tuhan, tolonglah kami, tolonglah umat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percayakan hidup ini kepadamu. Kami hanya berserah, kami bersandar, dan hanya Engkau Tuhan yang menjadi andalan dalam tiap kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita naikkan pujian Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita tak mampu tanpa Yesus. Kita tak sanggup tanpa Yesus. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Mari angkat tangan kita. Ya Tuhan, kami tak sanggup tanpa-Mu Yesus. Yesus, oh haleluya, Yesus, Ku tak mampu tanpa-Mu. Yesus, tolong kami. Mari angkat tangan kita. Tuhan, tolong kami. Yesus, tolong. Inna bala sikita kabana bala. Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah anak-Mu ini. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah anak-Mu ini. Beri kekuatan yang daripada Engkau. Bawa kekuatan dan jalan keluar dari pergumulan masalah. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tolong. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Biarlah Engkau tuntun tiap langkah hidup kami. Karena kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan dan perisai dalam tiap kehidupan kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan pulang Tuhan. Namun kami percaya Roh-Mu akan selalu menemani dalam tiap kehidupan kami. Menjamah kami, memberi kekuatan dalam tiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jamah kami, lawat kami, dan berkati kami. Saudara-saudara, mari kita akan tinggalkan tempat ini. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus melindungi. Sinar kemuliaan-Nya selalu menerangi tiap langkah hidup kami. Dan Tuhan memberikan kasih dan karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Engkau Yesus Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa.